Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademik TV, kami hadir kembali ke ruang Anda, kembali menyajikan dialog yang santai namun tetap menginspirasi dalam program Scholar Table, program yang banyak dinanti oleh para subscribernya Akademik TV. Pada malam hari ini, kita akan membahas satu persoalan yang di tengah masyarakat itu mulai disadari, yaitu fenomena tingginya angka perceraian di rumah tangga. Untuk membahas tema hari ini, kami sudah menghadirkan salah seorang praktisi yang ada di Provinsi Riau, yaitu Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Provinsi Riau, yaitu Bapak Haji Suhardi MA. Assalamualaikum. Kabarnya gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang gimana kabarnya? Sehat juga. Ini Pak Suhardi sekarang berada di Pekanbaru ya? Alhamdulillah iya di Pekanbaru. Sekarang posisinya sebagai kantor KUA di mana nih? Penghulu. Sekarang posisi saya itu bekerja di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Oh, sudah di kantor ya? Tepatnya kalau sehari-hari itu di kantor KUA Kecamatan Marpoen Damai, Pak Bambang. Oh, di Kecamatan Marpoen Damai. Ini alhamdulillah sehat karena Marpoen Damai ini masuk zona yang merah ya. Berisiko tinggi ya. Iya, sedang berisiko tinggi. Iya. Tapi sedang pekerjaan WFH atau bagaimana nih? Sekarang untuk instansi di Kementerian Agama itu WFH dan pegawainya itu dibagi jadwal piket untuk masuk. Walaupun semuanya WFH, tapi kan kantor pelayanan publik tidak boleh kosong untuk melayani masyarakat, terutama terkait dengan pernikahan. Alhamdulillah, ini jangan sampai warga masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan terkendala ini. Iya Pak Bambang. Ya, sedikit bercerita dulu tentang sebelum kita masuk ke tema kita malam hari ini, Pak Suhardi. Iya. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia ini seperti apa nih organisasinya? Begini, terima kasih Pak Bambang dan Akademik TV terkait dengan penghulu. Penghulu itu kan sebetulnya kan diadopsi dari nama yang lebih populer di tanah Jawa dulunya kan. Kalau kita di tanah Melayu ini penghulu itu identik dengan kepala desa kan gitu, terutama di bagian daerah di Kepulauan pesisir Riau ini kan. Pesisir penghulu. Riau pesisir itu atau penghulu itu ya kepala desa. Tapi terkait nama penghulu di Kementerian Agama itu, penghulu adalah sebuah jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara yang diberikan tugas terkait dengan tugas-tugas pernikahan, perkawinan, pencatatan, itu dengan penghulu. Nah, organisasi APRI ini sebetulnya baru dan alhamdulillah kemarin kami ataupun saya sebagai termasuk salah satu pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Pusat baru kemarin dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Islam, itu baru hari Rabu kemarin baru dikukuhkan untuk tingkat pusat ya. Dan untuk posisi di Provinsi Riau saya diamanahkan oleh kawan-kawan di daerah untuk menjadi Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Riau. Nah, jadi penghulu ini sama dengan asosiasi apa nih Pak Bambang? Seperti profesi, iya, organisasi profesi, IKAHI, itu sama dengan organisasi profesi-profesi yang lain, yang salah satu tujuannya ya tentu untuk adalah sesuai dengan tupoksi penghulu itu sendiri sebagai organisasi wadah penghulu, bagaimana penghulu ini bisa berkontribusi yang positif terutama dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan dan sesuai dengan amanah undang-undang. Itu untuk sementara Pak Bambang. Ya, alhamdulillah kita berdoa semoga APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia ini bisa membantu Kementerian Agama, terutama Dirjen Bimas ya, Dirjen Bimas dalam rangka mungkin mempersiapkan atau mempertahankan keluarga yang samawa. Jadi memang keluarga adalah bagian penting dari sebuah masyarakat. Kita mungkin mulai masuk dari soal fenomena. Apakah ini cuma fenomena saja
Atau memang Pak Buya Soehardi punya angka catatan Pak Soehardi berapa sebenarnya tingkat perceraian yang terjadi di Provinsi Riau atau mungkin khususnya Kota Pekanbaru? Angka perceraian ini sebetulnya kan menurut data dari Pengadilan Agama yang di bawah Mahkamah Agung itu memang angkanya itu secara nasional tuh semakin tahun tuh semakin meningkat. Untuk sebagai catatan saja itu tahun 2015 itu ada sekitar 394.000 pasangan yang bercerai tahun 2015. Tahun 2016 meningkat lagi menjadi lebih kurang 401.000 lebih pasangan bercerai. Tahun 2017 meningkat lagi menjadi 444.000 dan seterusnya meningkat menjadi 480.000. Tahun 2019 tahun 2020 ini per Agustus itu data yang saya lihat itu ada sekitar 306.000 pasangan yang bercerai secara nasional. Artinya perceraian ini memang meningkat dari dari tahun ke tahun. Iya. Dan ini dari angka perceraian 400.000 ini 1/4 dari rata-rata orang yang menikah. Menikah ini kan sekitar 2 juta satu tahun di Indonesia. Jadi kalau 400.000 ini kan lebih kurang 400 500 ya seperlima. Tapi bukan berarti 1/5 dari orang yang menikah pada tahun itu bukan. Jadi ini jumlah bahwasanya pasangan yang menikah yang bercerai itu ya dari mungkin yang menikah dulu, menikah sekarang. Cuma kadang-kadang pengertian dari masyarakat ada ungkapan bahwasanya tinggi sekali angka perceraian itu ketika 2 juta menikah, bercerai 400.000 disangkanya pernikahan pada tahun itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan pada masyarakat bahwasanya bukan seperti itu pemahamannya. Jadi memang angka perceraian itu dari tahun ke tahun menurut data dari Mahkamah Agung itu memang meningkat. Ini sesuatu sebetulnya yang sangat memprihatinkan kita sekali bahwasanya apa sebenarnya yang membuat perceraian itu semakin hari semakin meningkat. Ya, artinya memang dalam 5 tahun terakhir, kalau tahun ini saja per Agustus sudah 360 ribuan, berarti mungkin akan pecah 400.000 juga nih tahun ini gitu. Boleh jadi kemungkinan itu, apalagi tahun kemarin sudah 400.000 juga ya. Iya ada catatan dari informasi yang saya baca itu sekitar. Artinya memang terjadi peningkatan yang signifikan. Sebenarnya sesuatu yang bukan prestasi nih. Iya, bukan prestasi. Prestasi pula. Ya, prestasi. Ya kayak COVID angkanya menambah terus. Menambah terus kan. Kita berharap semakin turun lah kan. Ya, artinya angka ini bukanlah sebuah prestasi yang bisa kita banggakan. Ini justru keprihatinan. Karena bagaimanapun juga perceraian, apapun persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, perceraian adalah pilihan terburuk yang kita bisa hadapi. Melihat fenomena peningkatan ini, kalau kita melihat dari hulunya, karena posisi Buya Soehardi seorang penghulu, di hulunya kan perkawinan inilah yang menyebabkan orang bercerai. Karena kalau tidak kawin kan tidak cerai ya. Kira-kira dari sisi hulunya, apakah memang ada syarat pernikahan yang memang terlalu longgar atau memang kondisi yang pasangan ini yang memang tidak siap menikah kalau menurut Buya Soehardi dari sisi pernikahannya? Kalau dari kompleksitas penyebab perceraian itu kan banyak istilahnya kan banyak penyebabnya. Tapi kalau seandainya dikaitkan dengan terkait perkawinan itu sendiri, di perkawinan sendiri itu tidak dipermudah, artinya tidak istilahnya kan orang yang melaksanakan pernikahan tidak semua pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan itu tidak bisa diluluskan oleh pihak KUA, tentu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara kita. Maka ada muncul juga semacam kadang-kadang kesan di masyarakat perkawinan itu dipermudah, perkawinan itu dipersulit, perceraian itu dipermudah katanya, sehingga mengakibatkan perceraian itu meningkat. Tapi kan persoalan sebetulnya kalau dikaitkan dengan persoalan teknis di kantor KUA itu tentu dengan selektif sekali kita meluluskan pasangan-pasangan yang akan menikah.
Dan sekarang kebijakan Kementerian Agama malah menginstruksikan kepada calon pengantin itu untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Itu merupakan salah satu bentuk usaha bagaimana Kementerian Agama itu melakukan terobosan, antisipasi bagaimana pasangan-pasangan yang akan menikah itu punya bekal pernikahan mereka. Nah, Ya, itu terkait jadi ini menarik ini Bu Yaswari, ada ya. bimbingan perkawinan. Sekarang ini bimbingan perkawinan ini apakah swadaya atau memang ada program resmi dari pemerintah gitu, melalui pemerintah, atau ada swadaya dari organisasi-organisasi terutama organisasi keislaman gitu. Terkait bimbingan perkawinan itu kan memang ramai dibicarakan oleh masyarakat belakangan terakhir ini. Saya pun juga sudah memberikan semacam informasi itu melalui mungkin di RRI kemarin juga ada wawancara di sana. Masalah bimbingan perkawinan ini, Kementerian Agama juga untuk tahun kemarin di akhir Oktober itu menyediakan memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan bimbingan perkawinan itu di Kementerian Agama, khusus di Kota Pekanbaru itu sudah dilaksanakan. Akan tetapi juga ada pihak-pihak lain daripada masyarakat seperti BP4 Provinsi, Majelis Ulama, dan Universitas Muhammadiyah Riau yang Aisyahnya itu mengadakan juga bimbingan perkawinan untuk para calon pengantin yang akan menikah. Menariknya masyarakat sudah sadar terkait dengan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan. Itu wajib atau seperti apa statusnya, Bu ya? Statusnya kalau di agama sudah termasuk sunat muakkad lah nih. Istilahnya kan artinya bagi pasangan yang betul-betul diusahakan untuk mengikuti bimbingan perkawinan ini. Dan artinya ini juga dari sudah KUA itu menganjurkan ya, setiap menganjurkan. Yang mendaftar dianjurkan gitu. Dan ini bukan hanya KUA, ini sudah dari keputusan Kementerian Agama lewat keputusan Dirjen Bimas Islam bahwasanya calon pengantin itu harus mengikuti bimbingan perkawinan itu sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Oh iya. Kalau selama ini kan kalau selama ini kan berarti kan belum ada, misalnya kalau tidak punya sertifikat atau misalnya belum ada bukti pernah mengikuti, tetap dilanjutkan ya ininya. Iya, artinya cuman sekarang kan rata-rata di Pekanbaru dan di Riau itu catin-catin calon pengantin itu sudah paham dan mengikuti bimbingan perkawinan itu. Oh, berarti jadi istilahnya munculkan kesadaran dulu ya. Sekarang udah kesadaran, kesadaran. Cuman kan kalau seandainya dia tidak bisa mengikuti, tentu mengemukakan alasan kenapa tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Iya. Artinya kalau tidak ada syarat atau tidak ada alasan yang betul-betul masuk akal atau menyulitkan, itu tetap disarankan. Mengenai efektivitas dari bimbingan perkawinan sendiri, Bu ya. Ini kan kalau jamnya diatur oleh, misalnya yang diatur oleh Kementerian Agama 16 jam, rata-rata kan 2 hari ya. Iya, 2 hari. 1 hari 8 jam CPL. Metodenya rata-rata ceramah dan diskusi. Kira-kira sudah seberapa efektif bimbingan perkawinan ini untuk calon pengantin memasuki rumah tangga yang nanti akan diharapkan tetap bisa bertahan dan tidak diakhiri dengan perceraian gitu. Ya, memang untuk mengukurnya secara karena perjalanannya kan baru beberapa tahun kebelakangan ini bimbingan perkawinan. Yang selama ini mungkin bimbingan itu dilaksanakan di KUA hanya mungkin 1 jam, 2 jam, tak mungkin menyampaikan ragam permasalahan yang akan dihadapi oleh pasangan yang akan menikah. Akan tetapi ketika sudah diadakan bimbingan ini, metode-metodenya sudah tersusun dengan bagus, tidak hanya metode ceramah, ada simulasinya, ada diskusinya, sehingga para catin calon pengantin itu punya ilmu tambahan dan mereka tidak bosan. Dan yang lebih penting lagi, narasumbernya itu juga harus terbintek, artinya orang-orang yang punya kepakaran, sudah terlatih untuk memberikan ilmu-ilmu yang terkait dengan apa yang akan mereka sampaikan. Dan ini di bimbingan perkawinan tidak hanya saja mencakup masalah fikih munakahatnya, tapi bagaimana manajemen keuangan keluarga, bagaimana psikologi perkawinan, bagaimana kesehatannya, semuanya. Jadi tidak hanya melibatkan Kementerian Agama, tapi juga melibatkan instansi seperti Dinas Kesehatan,
para psikolog, semuanya dilibatkan. Jadi ya istilahnya bimbingan perkawinan, walaupun boleh kita katakan tidak mungkin ideal seperti kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, Brunei Darussalam ataupun Singapura, tapi ini sudah ada usaha bagaimana pemerintah itu memberikan semacam solusi bagaimana Jatim ini punya bekal lah dalam mereka akan memasuki gerbang rumah tangga ini dengan bekal yang baik. Ya, kita apresiasi pemerintah sudah membuat sebuah program bimbingan perkawinan yang perspektifnya itu memang sudah lumayan ya. Ada dari sisi psikologi, sisi manajemen keuangan, kemudian ada juga dari sisi hukum, kesehatan dan sebagainya. Ini memang bekal yang betul-betul diperlukan bagi calon suami atau istri. Cuman soalannya begini, perkawinan itu ada tidak evaluasi setempat, misalnya entah dalam bentuk wawancara, sehingga semacam asesmen lah. Jadi misalnya calon suami diwawancara apakah dia betul-betul siap, calon istri diwawancara, sehingga nanti ada rekomendasi ke kantor KUA dari penyelenggara bimbingan perkawinan, kalau calon yang bersangkutan masih perlu bimbingan lanjutan misalnya, atau kalau memang yang sudah mapan cara berpikirnya, psikologinya sudah mantap, langsung direkomendasikan silahkan diloloskan. Nah, ada nggak yang seperti itu, Bu Yusardi? Dari yang kami terima dari lembaga-lembaga bimbingan perkawinan ini belum ada yang seperti itu. Tapi menarik apa yang Pak Bambang sampaikan tadi itu juga nanti bisa kami sampaikan itu kepada lembaga-lembaga yang melakukan bimbingan perkawinan. Sebab selama ini yang saya dengar, saya juga ikut juga sebagai salah satu narasumber di bimbingan tersebut, yang ada itu hanya pretest, post-testnya kan gitu. Tapi menyangkut mungkin materi-materi apakah kesiapan itu perlu juga sebagai masukan bagus untuk lembaga bimbingan perkawinan ke depan. Walaupun sebetulnya permasalahan-permasalahan ini sebetulnya sudah disampaikan dalam bentuk ceramah, dalam ulasan-ulasannya. Cuman kan harus bisa juga diukur personal atau catin itu bagaimana jawaban pribadinya kan begitu. Kalau yang di dalam bimbingan itu paling dilontarkan dalam bentuk pertanyaan, diminta feedbacknya segala macam, itu kadang-kadang orang bisa saja dia tidak terbuka. Tapi ketika kita mungkin dalam bentuk pertanyaan, bentuk semacam wawancara dan segala macam seperti pribadi itu lebih bagus, saya lebih tertarik dengan apa yang Bapak Bambang lontarkan tersebut. Ya, memang berat melakukan asesmen itu. Iya, asesmen. Karena butuh waktu juga kan. Karena butuh waktu juga. Selama ini kan kita dibatasi oleh hanya 16 jam pelajaran itu dan narasumbernya berbeda-beda kan begitu. Tapi mungkin ke depan kan pemerintah kan punya wacana yang lebih besar lagi bagaimana bimbingan perkawinan ini semakin ke depannya itu semakin ditambah jam pelajarannya. Itu yang ya, artinya kita berharap karena memang persoalan perkawinan ini adalah persoalan yang sangat krusial masa depan bangsa kita, barangkali bahkan kalau kita tidak terlalu muluk ya, memang ketahanan keluarga ini dari sisi ketenangan dan ketentraman rumah tangga itu memang merupakan sebuah persoalan yang sangat penting. Jadi ke depan mungkin banyak hal. Kita kalau misalnya beralih ke soal prosesi ini karena masih di profesinya Bu Yusardi nih. Ketika pelaksanaan prosesi pernikahan itu kan sekarang ini calon pengantin setelah dicatat, tapi kewajiban mencatat itu kan kewajiban akad nikahnya itu harus dihadiri oleh petugas penghulu dari kantor urusan agama. Jadi kan harus di depan penghulu. Apakah nanti wali mujbir atau diwakilkan ke penghulu, itu tetap di depan penghulu. Nah, dalam prosesi yang seperti ini, khutbah nikah itu punya pengaruh tidak terhadap para pengantin, para calon mempelai?
menarik pertanyaan Pak Bambang, artinya terkait dengan prosesi akad Ya, nikah. prosesi akad nikah. Khutbah itu kan termasuk satu rangkaian sunnah yang memang tidak diwajibkan. Artinya kalaupun tidak dibaca khutbah nikah pun pernikahan itu sah. Tapi menarik apa yang Bapak Bambang sampaikan, punya pengaruhkah tidak khutbah nikah? Kalau saya melihatnya sangat berpengaruh. Artinya khutbah itu kan pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Nabi yang kita ingin sampaikan. Makanya saya secara personal, secara pribadi mungkin agak berbeda dengan kawan-kawan penghulu yang lain. Wah, Kalau penghulu yang lain mungkin menyampaikan khutbah nikahnya dalam menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Arab kan tidak semua orang paham apa yang kita sampaikan. Ya. Apalagi strata masyarakat kita berbeda. Mungkin sekelas Pak Bambang paham apa yang disampaikan melalui bahasa Arab. Tapi masyarakat bawah, kalau hanya sekedar apa yang kita sampaikan tak paham apa yang kita ucapkan, orang jadi tak ada pengaruh. Makanya saya secara pribadi mungkin agak berbeda dengan kawan-kawan. Saya ketika menyampaikan khutbah nikah itu, saya sertakan terjemahannya. Saya baca ayat Al-Qur'annya, saya baca hadisnya, saya jelaskan maknanya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang tak paham bahasa Arab itu mengerti. Jadi ada suatu ketika saya menikahkan di suatu tempat, masyarakat itu memberikan apresiasi. Baru pertama sekali saya menghadiri akad nikah, katanya dia merasa ada sesuatu ilmu, ada sesuatu yang mereka bawa pulang, dan dia itu merasa ada hal yang lain, hal yang baru yang mereka rasakan. Artinya apa? Saya melihat khutbah nikah itu punya peran, makanya kita sampaikan lewat bahasa Arab, lepas itu kita terjemahkan, kita selipkan apa yang kita sampaikan sehingga tidak hanya pengantin, orang yang hadir itu paham apa yang kita sampaikan. Itu yang jadi itu menarik tuh, makanya juga saya sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Maka tak masalah kan? Kawan-kawan yang lain bisa diskusi panjang dengan Buya Soehardi, karena memang saya melihat terkadang prosesi akad nikah itu betul-betul murni seremonial, tidak ada kesan yang membatin di keluarga dan juga calon pengantin, apalagi suasana hiruk pikuk, apalagi tertawa-tertawa kan hilang sakralnya segala macam. Makanya pesan daripada Dirjen Dimas itu kan kemarin ada yang video viral itu, masa setelah akad nikah bertepuk tangan dan segala macam, itu kan hilang apanya, sakralnya itu. Jadi sebetulnya penghulu punya peran yang sangat signifikan, punya peran yang penting bagaimana membawa situasi akad nikah itu, prosesi itu sesakral mungkin, sekhusuk mungkin, karena kita itu kan rangkaian ibadah, bukan tempatnya kita melucu, bikin job-job yang tak pantas. Kadang-kadang ada di suatu daerah, suatu tempat malah prosesi akad nikah itu ya jadi bahan tertawaan sehingga hilang sakral. Tentu ini nanti berkaitan dengan pernikahan itu sendiri langgeng atau tidak langgeng. Pergeseran kadang-kadang Bu ya, pergeseran masyarakat kita juga karena pernikahan itu diiringi pesta dan lain sebagainya kehilangan nilai sakralnya kadang. Bahkan akad nikah sendiri tidak dianggap lagi sebagai sebuah yang sakral. Saya tidak sudah. Jadi kalau istilahnya mengungkainya juga tidak sakral lagi, tidak takut-takut lagi, hal yang biasa akan bercerai. Itu yang menjadi permasalahan di zaman sekarang ini, pergeseran nilai itu yang membuat Oke, ini luar biasa satu pemikiran dan inspirasi sebagaimana tema Akademik TV itu menginspirasi Bu ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kawan-kawan para penghulu, mudah-mudahan bisa menciptakan kesan yang mendalam bagi para pengantin sehingga betul-betul dirasakan menikah itu sesuatu yang agung, menikah itu sesuatu yang benar-benar mengguncang arasnya Allah Subhanahu wa taala karena merupakan ibadah yang menyempurnakan separuh kehidupan manusia, kan begitu ya? Kita bergeser sedikit Bu ya. Ketika setelah memasuki rumah tangga, ini kira-kira penyebab perceraian itu kan rata-rata awalnya itu kan karena perselisihan yang semakin lama semakin memuncak, ribut, dan motifnya pada umumnya ekonomi dan ada motif-motif lain. Nah, kira-kira ketika perpecahan itu sudah mulai dalam rumah tangga, itu peran yang paling penting itu sebetulnya peran siapa sebenarnya? Ketika dalam rumah tangga itu sudah mulai ada bibit-bibit perpecahan, Bu ya.
Jadi yang namanya istilahnya kan namanya rumah tangga itu kan tantangannya semakin hari kan semakin besar. Nah, apalagi tadi apa yang Pak Bambang ceritakan itu permasalahan utama itu memang data menunjukkan itu adalah perselisihan yang terus-menerus menyebabkan ya nanti banyak masalah-masalah lain yang muncul. Terkait masalah ini sebetulnya yang sangat berperan itu adalah kendali dari sang nahoda, ya tentu sang suami. Itu yang selama ini yang banyak hilang itu kendali inilah yang hilang kan begitu. Artinya apa? Suami sebagai nahoda itu tidak mampu mengendalikan, membawa bahteranya kepada melewati gelombang-gelombang itu mencapai sampai ke pulau tujuan impian mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika ada masalah perselisihan terus-menerus, dia tidak mencarikan solusinya, tidak membawa kepada suatu tempat agar masalah mereka itu selesai. Yang seharusnya kan ketika ada masalah, mereka duduk berdua, ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan berdua, tentu dibawa kepada pihak ketiga. Dan tentu ya kami kadang-kadang KUA itu adalah tempat bagaimana masalah yang dihadapi pasangan itu datang kepada KUA. Dan kami akan memberikan solusi, jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Nah, banyaknya pasangan kadang-kadang ketika mereka ada masalah dan tidak diselesaikan, mereka biarkan masalah itu berlarut-larut, berpanjang-panjang, sehingga apa? Sehingga masalah yang kecil tadi menjadi besar dan tidak ada solusi. Sehingga apa? Sehingga dengan mudah itu mereka nanti datang ke pengadilan. Padahal dulu Pak Bambang, sebelum datang ke pengadilan itu harus ada semacam Mediator. rekomendasi dari KUA di mediasi. Cuman kadang-kadang kan sekarang di PA itu sudah ada mediasi. Artinya sebelum mereka lanjut untuk sidang itu dimediasi dulu di pengadilan. Nah, itu. Jadi ada peran sebenarnya Bu ya. Dulu memang pernah diberikan kewenangan kepada KUA untuk mencoba menjembatani perpecahan yang mulai muncul dalam rumah tangga. Yeah. Itu dulu peran itu muncul karena ada amanah dari undang-undang atau dulu peran dari ini penghulu sendiri? Dulu memang peran dari regulasi, dan dulu pengadilan itu tidak mau menerima calon pengantin yang mengajukan gugatan perceraiannya itu ketika belum ada rekomendasi dari pihak KUA, artinya diselesaikan di bawah. Namun pergeseran regulasi itu tentu bergeser pula cara menyelesaikan masalah, karena di PA itu sendiri sudah ada mediasinya. Cuma kadang-kadang kami di KUA juga menyarankan jangan ada masalah ujuk-ujuk langsung datang ke pengadilan agama. Datanglah dulu ke KUA kita untuk bisa memberikan pencerahan, nasihat-nasihat keagamaan. Kita cari bersama solusi bagaimana mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Itu yang kami sampaikan juga kepada calon pengantin itu, kalau nanti ada masalah dalam perjalanan kehidupan berumah tangganya, jangan segan-segan datang ke kantor KUA. Apalagi di KUA sekarang ya memang tidak semua KUA ada namanya Pusaka Sakinah, pusat keluarga pelayanan keluarga sakinah itu ada bermasalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga. Nah, artinya memang KUA sendiri walaupun tidak ada regulasi yang mewajibkan para calon perkara ini untuk di pengadilan, tapi di KUA sendiri ada ini ya, ada program ya, ada program itu. Pusaka Sakinah. Pusaka Sakinah. Nah, Pusaka Sakinah itu mungkin lebih jauh tentang ini biar masyarakat juga tahu. Bu Yaswardi, silakan dijelaskan sedikit soal Pusaka Sakinah ini. Pusaka Sakinah itu kan salah satu bentuk juga usaha pemerintah, Kementerian Agama, bagaimana ketahanan keluarga itu punya jadi kuat kan begitu. Cuman Pusaka Sakinah itu orientasinya lebih kepada orang-orang yang sebelum menikah. Artinya mungkin para pelajar, para yang umur usianya cukup nikah, dan ini disampaikan bagaimana pernikahan itu dilakukan dengan baik, bagaimana jangan sampai melakukan pernikahan di usia dini, dan juga termasuk juga masalah-masalah mungkin ada pasangan-pasangan yang ada masalah, kita bantu mereka di kantor KUA menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi itu program-program pemerintah yang orientasinya memang yang lebih banyak cenderungnya kepada calon pengantin ataupun juga usia-usia menikah, dan juga kita berikan informasi-informasi mungkin di sekolah-sekolah terutama setingkat SLTA itu bagaimana
apa itu perkawinan, bagaimana menghadapi perkawinan. Nah, itu termasuk juga bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak ini supaya jangan menikah pada usia dini. Nah, itu Ya, bisa kasih. perceraian ini fenomenanya kan kita bisa lihat juga di samping angkanya yang terus meningkat, Bu ya. Ini dari sisi usia perkawinan. Usia perkawinan itu baik dari usia calon pasangan suami istri yang walaupun sudah dipatok sekarang 21 ya, Bu ya, 21 Kan tahun. usia pernikahan sekarang ini kan udah ada tahun 2019 itu kan diperlakukan ada namanya perubahan Undang-Undang Nomor 174 itu terkait usia menikah. Oh, Kalau ya. sebelum ini usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 itu untuk laki-laki 19 tahun minimal, 16 dan 16 tahun untuk 16. perempuan. Namun sekarang sudah ada perubahan, disamakan usia minimal itu 19 baik laki-laki maupun perempuan. Oh, disamakan. Jadi sama 19 tahun. Laki-laki 19 itu usia minimal tuh. Kalau di bawah 19 tahun tidak boleh. Baru boleh menikah kalau seandainya ada izin daripada pengadilan agama. Oh, Jadi ya. sekarang ini usaha pemerintah ini bagaimana usia menikah itu jangan sampai terlalu muda anak-anak kita untuk menikah, karena istilahnya konsekuensinya belum siap baik itu secara secara psikologisnya dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Artinya secara perundangan dipastikan bahwa pernikahan dini itu sebenarnya tidak mungkin dilakukan. Iya, tidak mungkin. Izin pengadilan ya. Iya. Tapi atas izin pengadilan. Yang usia yang tidak sampai 19 tahun itu boleh, cuman harus ada izin. Cuman kan pengadilan tentu selektif. Apa alasan-alasan pasangan-pasangan yang tak sampai umur 19 tahun itu diizinkan untuk melakukan pernikahan. Di kantor KUA itu sekarang semakin ramai juga. Masih ada orang-orang yang umur 17, 18, ya cuman tentu kita arahkan ke pengadilan agama. Ya, artinya memang pernikahan dini itu udah pencegahannya sudah seperti itu. Sudah. Terkait sekarang dengan usia pernikahan ini. Karena kalau kita juga lihat di tengah masyarakat, saya tidak bisa tahu pasti angkanya, tapi kebanyakan perceraian itu terjadi pada usia pernikahan yang sangat muda, bahkan di bawah 5 tahun. Kebanyakan ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, bahkan ada yang belum 1 tahun sudah berpisah gitu, walaupun mungkin belum sampai ke pengadilan. Kira-kira apa yang terjadi di awal-awal masa pernikahan ini, Bu Yaswarti, sehingga banyak yang akhirnya rumah tangga itu harus bubar di awal-awal pernikahannya? Saya melihatnya begini, sebetulnya kan persoalan ini kompleks, banyak penyebabnya. Tapi saya melihat ada beberapa penyebab persoalan-persoalan terkait pasangan-pasangan yang baru menikah ini, baru berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu berpisah. Ada semacam pertama itu adalah mereka itu tidak paham motivasi mereka melakukan perkawinan. Saya menyebutnya dia tidak didasari dengan niat yang bagus untuk menikah. Ini kan persoalan-persoalan sebetulnya yang kalau memang kami tanya dia tak tahu tujuan itu menikah untuk apa. Kebanyakan pasangan-pasangan menikah itu hanya didasari oleh semacam ingin pernikahan mereka itu sah secara legal formalnya saja. Mereka pacaran, punya hubungan sebelum itu, mereka sangka bisa menikah, rumah tangga mereka menikah. Dia tak paham untuk apa dia menikah. Artinya niat yang mendasari perkawinan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Padahal kan menikah ini dalam agama itu harus menikah itu adalah ibadah. Itu harus didasarkan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya setakat legal formal, diikat nikah, dapat buku nikah, ini yang rumah tangga tidak akan bertahan lama. Niat itu tidak masuk ke dalamnya. Tapi kalau pernikahan itu didasari oleh niat karena Allah ibadah, insya Allah dia paham. Kalau ada persoalan-persoalan ya tentu diselesaikan dengan baik. Karena apa? Karena nikah ini kan orang bilang kan ibadah terpanjang. Kalau sholat mungkin 5-10 menit. Tapi kalau menikah itu kan panjang. Ibadah yang terpanjang kan begitu. Makanya kalau orang paham bahwa nikah itu ibadah, insya Allah ada persoalan-persoalan, dia tentu tidak solusinya bercerai. Itu akan muncul sifat saling menghargai, sifat sabar. Itu banyak. Jadi elemen pertama itu yang saya melihat. Itu adalah niat yang belum jelas pasangan-pasangan ini untuk menikah. Terutama usia-usia yang terlalu dini, ini yang tak paham. Yang kedua, yang penyebab itu dia tidak paham nikah itu adalah amanah. Padahal nikah itu kan amanah Allah. Kalau kita telisik
dalam Al-Quran itu kan ada kalimat wa min ayatihi di Ar-Rum itu kan dia cerita. Iya. Di antara tanda kebesaran Allah itu cerita penciptaan siang malam, penciptaan langit dan bumi itu sesuatu yang besar. Tapi juga Allah mulai kalimatnya dengan wa min ayatihi, tapi dia bicara Allah itu bicara tentang sesosok pasangan yang secara apanya fisiknya kita kecil nih, tapi Allah samakan dengan penciptaan yang besar-besar yang lain. Ini menandakan bahwasanya pernikahan itu suatu hal yang besar. Tapi kadang-kadang saat ini tidak memahami pernikahan sesuatu yang besar. Kan ini adalah amanah. Dia tak paham menikah itu amanah. Sehingga apa? Mudah sekali dia mengungkai ikatan perkawinan itu. Ketika dia tidak merasa cocok lagi, istrinya tidak cocok, suami tidak cocok, ya mudah mengungkai itu. Dia tak anggap itu amanah yang mesti mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini yang kadang-kadang yang kurang dipahami oleh calon pengantin ketika mereka akan melakukan perkawinan. Inilah yang hilang. Jadi niat tak paham, dia tak menganggap pernikahan itu amanah, sehingga apa? Dia mudah menyakiti istri, mudah menyakiti suami. Kita melihat di televisi kadang-kadang muka istri lebam-lebam, segala macam kekerasan dalam rumah tangga. Padahal pertanggungjawaban yang paling besar itu bukan di hadapan istri, bukan di hadapan suami, bukan di hadapan mertua, bukan di hadapan orang tua, tapi di hadapan Allah. Sebab di hadapan Allah itu kan tak ada ruang kita berbohong menipu, tak ada. Jadi kalau seandainya pasangan itu paham niatnya untuk ibadah, paham nikah itu adalah amanah yang mesti mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah, insya Allah adapun persoalan-persoalan tidak sampai memukul, tidak sampai menyakiti, tidak sampai mengungkai ikatan suci perkawinan itu. Itu yang 2 poin pokok yang kurang dipahami oleh Jatim. Ya, memang menarik ini Bu Yaswardi, bagaimana pasangan muda itu mudah sekali untuk mengambil perceraian sebagai solusi dalam rumah tangga. Iya. Kalau kita perbandingkan ini, mungkin tua-tua hari ini yang sudah 30-40 tahun menikah, mereka punya kekuatan luar biasa, padahal ekonominya juga tidak baik dan lain sebagainya. Iya. Dulunya mereka menikah itu kan pada umumnya dijodohkan, tidak kayak anak sekarang ya, kenal dulu lama terus baru pacaran kan. Apa ini masalahnya? Kok ada kontradiksi gitu? Ya, menarik. Istilahnya kan apa yang saya juga menjadi bahan pemikiran bagi saya, istilahnya kan orang yang mungkin dari segi strata ekonominya biasa saja, strata pendidikannya biasa saja, bahkan kalau kita tengok di kampung-kampung kakek nenek bisa akur sampai tua kan, kok bisa kan gitu. Tapi kadang-kadang pasangan secara ekonomi bagus, secara tingkat pendidikan bagus, tapi kok nggak bisa bertahan kan begitu. Sebetulnya ada persoalan-persoalan yang hilang dalam masyarakat. Tentu persoalannya tidak tak sama persoalan yang dihadapi pasangan dulu itu dengan sekarang. Makanya saya dalam sebuah tulisan saya membuat ada semacam tantangan perkawinan abad modern ini berbeda dengan tantangan dulu orang-orang tua kita atau nenek kita menikah. Persoalan yang mereka hadapi mungkin tidak sekompleks pada hari ini, tapi tentu mereka punya resep, mereka punya semacam panduan apa yang menyebabkan mereka itu tidak mudah mengungkai ikatan suci perkawinan itu. Saya melihat pertama adalah komitmen mereka. Komitmen yang mendasari mereka untuk menikah itu. Jadi nikah betul-betul ya kalau dapat ya sekali seumur hidup. Perceraian itu pilihan yang paling sulit, ibarat pintu darurat. Tak ada lagi pilihan itu yang baru ditempuh. Tapi sekarang kan berbeda. Perceraian itu dianggap pintu utama, bukan pintu darurat. Sedikit-sedikit masalah ya bercerai, sedikit-sedikit masalah ya digugat cerai. Itu persoalan. Orang dulu kan tidak, mereka melihat bahwasanya perceraian itu aib bagi mereka, apalagi orang tua-tua kita di kampung. Kalau kita namanya bercerai itu aib. Sehingga apa? Sehingga juga mereka mempertahankan rumah tangga mereka dengan baik. Bagaimana sehabis seusahanya maksimal mereka untuk mempertahankan rumah tangga itu, karena mereka menganggap rumah tangga itu kan bagian perjuangan yang harus diperjuangkan sampai nama istilahnya tidak ada lagi jalan keluar yang memang kalau seandainya memang itu perceraian baru mereka tempuh. Tapi sepanjang masih bisa mereka pegang, masih bisa mereka kalau pecah dipertaruhkan kembali, insya Allah mereka pertahankan. Dan ini sebetulnya yang harus dipahami oleh pasangan-pasangan muda sekarang yang harus dicontoh. Dan juga istilahnya kan tantangannya juga tidak sekompleks pada zaman sekarang. Itu yang saya lihat. Jadi memang
bagi pasangan-pasangan muda yang menghadapi persoalan pernikahan, sebenarnya contoh itu banyak di masyarakat. Kita Iya, contoh orang-orang tua kita Tuhan Tuhan kita. yang di tengah badai apapun di rumah tangga, yang kita bisa lihat dulu seperti apa susahnya hidup, tapi Iya, mereka tetap ya bertahan. betul Pak Bambang. Ya, sekarang baru susah sedikit atau minta cerai. Ya sudah, artinya apa namanya dia apa namanya sedikit saja gelombang itu ya Gelombang. membuat mereka karam rumah tangga mereka. Padahal kan contoh-contoh yang banyak di masyarakat kita, generasi-generasi tua kita tidak seperti yang terjadi sekarang. Dan memang apa namanya pergeseran-pergeseran nilai itu juga sangat berpengaruh terhadap apa namanya kondisi rumah tangga zaman sekarang. Kalau dulu istilahnya kan apa namanya suami betul-betul menjadi pemimpin dalam kehidupan berumah tangga, istri bekerja di rumah melayani. Tapi kan sekarang itu sudah bergeser. Sekarang pergeseran nilai itu akan sangat berpengaruh. Nah, apa namanya sekarang suami istri mulai bekerja, suami bekerja, istri bekerja, apalagi kadang-kadang istri sudah punya penghasilan lebih daripada suami. Nah, ini akan tidak penghasilan lebih istri ini kadang-kadang tidak mendatangkan nikmat, kadang-kadang mendatangkan suatu dalam tanda petik laknat juga. Artinya apa? Perubahan-perubahan nilai dalam kehidupan berumah tangga itu yang seharusnya yang tidak terjadi. Jadi apa namanya pergeseran nilai juga berpengaruh terhadap apa namanya keutuhan rumah tangga itu Ya, sendiri. mestinya zaman boleh berubah, perilaku orang boleh berubah, tapi nilai-nilai itu Nilai tidak itu boleh berubah. tidak boleh berubah. Ya, itu yang kita Itu yang tangkap poin dari Buya iya Soehardi tadi. iya iya. Ini menarik bagi para pemirsa Akademik TV. Iya. Mungkin persoalan-persoalan yang kita saksikan di tengah masyarakat kita sebenarnya tidak besar, tapi karena diperburuk oleh perubahan nilai tadi, sehingga pilihan yang buruk pun menjadi dipilih dalam rumah tangga. Kemudian kita sedikit menyambung lagi Buya Soehardi terkait dengan fenomena meningkatnya angka perceraian ini. Jadi kalau kita lihat perceraian itu kan sebenarnya hanya melepaskan ikatan pernikahan, tapi hak dan kewajiban kan banyak yang terkait di dalamnya. Misalnya hak dan kewajiban terhadap anak, terhadap istri. Kebanyakan pasangan yang bercerai itu tidak lagi memperhatikan hak dan kewajiban. Anak tidak lagi dinafkahi, istri tidak lagi punya silaturahmi yang baik dengan suaminya dalam mendidik anak, bahkan anak biasanya dilepaskan ke istri. Ini sebenarnya ada tidak perlindungan hukum bagi pasangan-pasangan yang bercerai ini, Bu Yaswati? Terkait ini apa namanya pasangan bercerai itu sebetulnya kan kewajiban-kewajiban itu secara regulasi, secara undang-undang kan sudah ada. Sudah ada. Di apa namanya anak hadana pemeliharaan, bagaimana kewajiban seorang suami kepada seorang anak, mungkin kewajiban seorang suami kepada mantan istri mungkin tidak ada, artinya apa namanya kewajiban secara nafkah kan tapi dalam masa idah ada wajib diberikan kepada bekas istri atau mantan istri, tapi anak harus tidak ada limitnya sepanjang apa namanya anak itu membutuhkan. Disebutkan kadang-kadang di pengadilan itu disebutkan putusan bagaimana nafkah untuk anak. Lapangan kadang-kadang ketika namanya orang bercerai itu tentu orang bermasalah artinya apa, ketika ada cerai itu apalagi namanya pasangan apa nama yang telah bergaduh ada masalah itu habis. Ketika bercerai hubungan silaturahim putus, hubungan dengan anak putus, padahal dampak perceraian yang paling terdampak itu adalah anak, apalagi anak yang usianya masih kecil yang seharusnya mendapat perhatian dari ayah ibunya. Sekarang kan ayah ibunya berkonflik, itu masalah itu kan jadi tontonan dan tuntunan dia akan berbekas di pikiran dan hati dia, bagaimana orang tuanya bercerai di masa kecil padahal dia ingin mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Inilah sebetulnya jadi persoalan dan jadi PR bagi kita bersama, bagaimana sebetulnya pasangan-pasangan bercerai itu jangan sampai menelantarkan anak kewajibannya terhadap anaknya. Banyak masalah-masalah ini juga Pak Bambang yang kami dapati dan berkonsultasi di kantor. Kadang-kadang anak berusia 6 bulan, 1 tahun, suami tidak memberi nafkah,
bahkan ada beberapa kasus sudah mau menikah anaknya muncul perasaan marah di ibunya bahwasanya ini mana ayahnya, dibilangnya ayah sudah meninggal. Kenapa? Saking marahnya ketika mereka bercerai, anak usia kecil sampai mau menikah tak pernah dinafkahi oleh orang tuanya, oleh suaminya. Ini kan sesuatu hal yang memprihatinkan bagi kita, yang kurang dipahami oleh suami untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Sudahlah tidak mendidik anak, nafkahi, anaknya juga untuk nafkah syahri. Kita sesalkan bahwasanya kepahaman ini tidak masuk kepada suami, dan ini juga sebetulnya harus diberikan pemahaman kepada catin-catin, juga harus diberi pemahaman seperti ini. Undang-undang sebetulnya sudah ada yang regulasi yang mengatur tentang kewajiban ini, cuman di lapangan eksekusinya kan kadang-kadang bekas suami ini kan menghilang begitu saja, tidak melaksanakan kewajiban. Ya, artinya di dalam Undang-Undang Nomor 174 pun sebenarnya sanksi pidana pun tersedia ya. Iya, istilahnya kalau seandainya kita tidak laksanakan putusan pengadilan kan begitu. Nah, kalau tidak. Cuman persoalannya kadang-kadang istri atau keluarga beranggap kan dia bebas saja tak dikasih makan anaknya. Betul. Iya, ketika baik-baik saja tidak kan, apalagi yang ketika sudah pisah. Nah, itu persoalannya. Jadi ini sebenarnya untuk memberikan gambaran kepada calon para suami dan istri yang ingin menempuh perceraian, mestinya dipikirkan ini. Iya. Dipikirkan. Iya. Nampaknya cerai selesai masalah, ternyata tidak. Karena setelah perceraian itu ternyata banyak juga masalah yang muncul. Banyak masalah. Orang mengira perceraian itu hilang masalah, habis masalah, tapi akan muncul masalah baru lagi kan begitu. Ya, terkadang begini juga, Bu ya. Di tengah masyarakat kita kan sudah terlanjur ada satu mainstream, kalau misalnya bapaknya meninggal, itu sudah jadi anak umat gitu, anak yatim. Yatim. Ya minimal nanti pas sekolah, pas lebaran itu ada santunan gitu. Ya, tapi kalau anak-anak yang ditinggal bapaknya dengan bercerai, itu kadang-kadang menyedihkan kita lihatnya. Iya. Nah, itu dia. Jadi memang ada persepsi seperti itu di masyarakat kita. Ya. Ya, artinya ya prihatin kita, satu sisi kan ayahnya masih ada kan begitu, bukan yatim. Tapi kondisi ekonominya kan memprihatinkan. Mungkin kalau yang yatim, yang sebenarnya yatim, mungkin dapat bantuan dari dari masyarakat, sedangkan dia itu tidak dapat. Masyarakat itu sesuatu yang sangat memprihatinkan sekali kita di masyarakat hal yang seperti ini. Dan ini banyak terjadi melanda masyarakat kita, Pak. Ya, apalagi kalau kita lihat bagaimana nanti pasangan yang ditinggal, biasanya istri itu dibebani dengan anak. Dan karena tidak sanggup menanggung beban anak, biasanya mereka lari ke rumah orang tuanya. Ini seperti apa dalam pandangan Buya Suhari? Apakah ini solusi atau justru ini malah menambah dosa baru ini? Iya, iya. Artinya dari kecil lagi dia sudah membesarkan anaknya, ketika diantarkan untuk menikah juga jadi beban. Nah, setelah ada masalah juga kembali kepada orang tua, itu kan? Tidak hanya dia sendiri yang datang, malah ditambah lagi dengan cucunya yang datang. Iya, memang dari satu sisi kan artinya memberikan orang tua. Orang tua tidak akan tega dia. Iya, orang tua tidak akan tega. Inilah pilihan-pilihan yang sulit. Gimana lagi katanya? Dia perempuannya tidak bekerja, anak mau sekolah, otomatis kepada siapa lagi dia berlindung, tentu kepada orang tuanya kan begitu. Peran penegak hukum juga harusnya berperan di sini, bahwasannya ketika terjadi perceraian itu betul-betullah istilahnya nafkah anak ini betul-betul diperhatikan oleh perlindungan ini penting, sehingga besok menjadi bisa sebagai macam panduan bagi pasangan-pasangan yang akan bercerai, akan dia ingat bahwasanya kalau saya tidak laksanakan apa yang diputuskan pengadilan, nanti akan berakibat ada rentetan hukum yang lain. Cuman kadang-kadang kita inilah yang agak sulit lah, apalagi kaitannya kan dengan kasus-kasus kan keperdataan antara pasangan suami istri, seperti kalau seandainya pidana-pidana yang lain kan gitu. Ya, dalam satu diskusi kemarin kita sempat berpikir cara melindungi yang mungkin bisa dilakukan.
misalnya ketika seseorang mantan suami dia ke pengadilan, itu biasanya dia baru ke pengadilan kalau misalnya dia punya keinginan untuk menikah kembali. Iya. Begitu biasanya, rata-rata kan begitu kasusnya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika seorang menceraikan istrinya, kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya, pengadilan tidak boleh kasih izin dia menikah lagi gitu. Itu gimana? Apakah mungkin nggak dilaksanakan sebagai hukuman moral bagi orang yang memang tidak bisa menjaga amanah? Karena potensi dia mengabaikan amanah itu atau mengkhianati amanah istrinya barunya itu akan mungkin terjadi karena istri lamanya ini tidak di muasyarah dengan ma'ruf. Iya, iya. Iya menarik itu istilahnya kan ketika ada semacam shock terapi atau semacam apa bagi pasangan-pasangan yang menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas kan begitu, Ya. tanpa yang jelas akan dijadikan semacam diberikan garis merah lah bahwasanya nanti ketika dia melakukan pernikahan agak dipersulit lah kan begitu. Cuma persoalannya kan kadang tentu ya kita kan terkait dengan regulasi yang mengaturnya, bukan hanya itu kan ide-ide yang bagus, cuma kan persoalannya kan nanti masalah terkait dengan regulasi agama lagi, regulasinya undang-undang, kan tentu banyak persoalan-persoalan yang sebelum sampai kita ke situ yang harus kita diletakkan sebagai landasan pijakan bagaimana kita memutuskan sebuah putusan, apalagi terkait mungkin dengan kalaupun tidak putusan. secara hukum ya, mungkin ketika dia mau nikah lagi bawa surat cerai ke kantor KUA, bukti dia sudah duda, mungkin penghulu yang ngasih shock terapi nih. Oh Bapak kalau ngasih nafkah, ini nggak bisa diproses seperti ya, itu. Ya kita di KUA tentu punya kebijakan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan-pasangan yang dulu dalam tanda petik gagal. Tentu kita juga menanyakan, walaupun kita tidak terlalu jauh masuk, tapi apa alasan mereka untuk melakukan perceraian. Tentu juga di situ pihak KUA, pihak penghulu juga menyampaikan pesan-pesan bagaimana rumah tangga yang akan dia bangun kembali itu rumah tangga yang baru jangan sampai gagal seperti dulu. Apa penyebab seperti dulu tentu harus jangan diulangi lagi. Itu. Jadi ya itu yang bisa diberikan ke pihak KUA bagaimana diambil hikmahnya, apa kesalahan, kehilapan masa lalu itu jangan dibuat lagi pada masa ketika menikah dengan pasangan yang baru. Ya, tentu kita kan ingin tidak terjadi lagi tidak perceraian ataupun kezaliman di dalam rumah tangga itu. Tapi kadang zaman sekarang Pak Bambang persoalan perceraian juga sekarang tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Oh justru perceraian itu sekarang didominasi oleh kaum terbalik, banyak yang perempuan. Artinya perempuan yang banyak menceraikan suami, bukan suami yang banyak menceraikan istri. Ini adalah fenomena baru lagi lah. Biasa cerita lah, ini cerai gugat kan? Itu tuh yang juga persoalan. Karena selama ini mungkin laki-laki berpikir perempuan nggak akan berani di pengadilan. Ternyata hari ini perempuan sudah berani. Ya, harga diri laki-laki itu hanya 10.000 kan? Buat 10.000 itu kan itu udah selesai kan begitu. Ya, ketika 10.000 udah selesai kan begitu. Artinya apa? Artinya persoalan rumah tangga ini sekarang itu begitu kompleksnya yang mereka hadapi sehingga banyak yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Nah, itu ya. Ya, di pengadilan sendiri Bu ya kan ada azas cepat dan terkait juga dengan jumlah hakim pengadilan yang sangat tidak seimbang dengan kasus yang masuk. Makanya pada umumnya ketika para pihak tidak hadir di pengadilan 2-3 kali langsung diputus. Ya langsung banyak kan perstek ataupun kalaupun sudah datang dikasih nasihat nggak mau, udah langsung. Memang rasio perkaranya yang tidak seimbang dengan jumlah majelis hakim. Nah kira-kira solusinya apa kira-kira ke depan supaya jangan meningkat terus angka perceraian ini Bu ya? Kalau terkait masalah banyaknya kasus di pengadilan gitu kan kita tidak masuk pula ke ranah wewenang hakim itu kan, itu teknisnya mereka teman-teman hakim. Cuman kita di Kementerian Agama khususnya kantor urusan agama melakukan itulah terobosan-terobosan
bagaimana perkawinan ini sedapat mungkin jangan terjadi perceraian. Dan itu tadi sebagaimana yang kita bicarakan di awal, bagaimana melakukan bimbingan perkawinan, di KUA tertentu diadakan semacam tempat konsultasi, tempat menyelesaikan masalah, tempat mediasi dan juga nanti di KUA itu sendiri disampaikan semacam bimbingan perkawinan singkat juga. Kita walaupun telah diikuti bimbing perkawinan, tapi pesan-pesan bagaimana menjaga perkawinan tetap utuh juga harus diulang-ulang kembali di KUA, walaupun mungkin waktunya tidak terlalu banyak. Cuman ini selalu kami sampaikan, dan juga di setiap acara akad nikah diselipkan juga pesan-pesan agama. Nah, persoalan yang saya tambahkan Pak Bambang, persoalan sebetulnya beberapa mungkin ya yang kami tangkap lah. Tadi itu terutama terkait niat dan juga terkait motivasi, dan juga nikah itu adalah amanah, dan juga adalah persoalan tidak tegaknya agama dalam kehidupan berumah tangga. Ini kan juga harus disampaikan. Persoalan hari ini itu kan bukan persoalan ekonomi saja, bukan persoalan apa saja yang perselisihan, percecokan, semua itu kadang itu sumbernya adalah tidak tegaknya. Kita ini berumah tangga ini kan ibarat membangun sebuah konstruksi bangunan, membangun sebuah bagus, kuat, materialnya cukup kuat, pondasinya kuat, insya Allah bangunan itu tetap kokoh berdiri walaupun ada gempa, angin segala macam. Tapi persoalan hari ini adalah persoalan pondasi rumah tangga itu yang tidak kokoh, materialnya tidak cukup. Nah, ibaratnya besinya ukuran 10 dipasang ukuran yang tak sampai. Jadi itu persoalannya. Jadi pondasi rumah tangga itu ya bukan cantik, bukan tampan, bukan harta kekayaan, bukan strata sosial kan, tapi adalah tegaknya nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga. Kami juga sampaikan yang menentukan rumah tangga tegak itu bukan ilmu agama. Banyak orang sekarang paham ilmu agama tapi tak diamalkan, tak ada gunanya kan. Tapi pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan berumah tangga itu tuh yang juga harus kita masukkan ke dalam calon-calon pengantin sehingga agama itu betul-betul hidup. Ini kadang-kadang miris kita kan mengaji kadang-kadang tak bisa bagaimana yang lain teknik mandi wajib juga tak bisa dan segala macam. Belum lagi persoalan-persoalan kita tidak mengaitkan persoalan-persoalan besar pengetahuan agama, tapi hal-hal yang berdasar juga kita harus sampaikan, terutama agama, terutama sholatnya, baca Al-Qur'annya. Karena persoalan nikah ini kan ikatan lahir dan batin. Nah, kan bukan hanya ikatan lahir, tapi ikatan batin, ikatan lahir dan batin. Dalam undang-undang kan disebutkan pasal 1, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk semua kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya penglibatan ini yang kadang-kadang hilang dalam rumah tangga anak-anak muda zaman sekarang. Agama itu hanya setakat untuk akad nikah. Setelah akad nikah itu hilang agama. Tentu ibarat kita hidup, kita perlu tempat berpegang yang kokoh, yang kuat. Kalau ada tempat kokoh, tempat yang kuat untuk berpegang itu, nanti ada masalah tumbang kita. Sama dengan berumah tangga, ada masalah tumbang. Kenapa? Tak ada tempat kokoh dia berpegang. Dan tempat kokoh berpegang itu siapa? Ya Allah. Nah, itu tuh yang kadang-kadang hilang dalam rumah tangga. Belum lagi persoalan-persoalan komunikasi segala macam. Jadi memang dalam sesi wawancara kita dengan Buya Suhardi, Ketua APRI Riau, kita bisa melihat bahwasannya solusi sebagai benang merahnya adalah mempertahankan nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Bukan begitu, Bu ya? Iya. Ya, mungkin ini Bu ya, karena memang waktu kita terbatas, ini waktu kita hanya 60 menit karena untuk penayangan program Scholar Table. Kami mengucapkan terima kasih kepada Buya Suhardi yang sudah mengupas meningkatnya angka perceraian di Indonesia, terutama dari sisi-sisi yang lebih praktis, dari pengalaman beliau sebagai seorang penghulu yang banyak memberikan inspirasi bagi keluarga, terutama di Kecamatan Marpain Damai sekarang. Iya, Kecamatan Marpain Damai. Ya, kami berdoa semoga pandemi cepat selesai dan Buya beserta seluruh keluarga besar KUA Marpain Damai sehat terus dan juga seluruh Suhardi.
Ya, terima kasih Pak Bambang Hermanto dan juga Akademiks TV yang telah sudi menjemput saya dalam program ini. Saya sebagai pribadi dan juga sebagai Kepala KUA dan juga sebagai Ketua APRI Wilayah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Akademiks TV dan juga Pak Bambang Ya, Hermanto. sama-sama Bu Ya, Yaswardi. ya, Dan ya. pemirsa Akademik TV, kami mengundang Anda untuk selalu terhubung dengan Akademik TV karena kami juga berharap Bu Yaswardi bisa tampil lagi sebagai tamu kami nanti di tema yang lain. Iya, insya Allah. Nah, insya Allah kalau ada waktu kita sehat, insya Allah kita Iya, undang insya lagi Allah. Bu ya. Ya, salam untuk Jadi keluarga Pak Bambang. sama-sama. Ya, ya, Jadi salam. kepada pemirsa Akademik TV, silakan tekan tombol loncengnya supaya Anda ternotifikasi ketika ada program baru yang diupload di channel Akademik TV. Tekan subscribe, like, dan juga jangan lupa tombol loncengnya. Terima kasih, saya Bambang Hermanto yang memandu acara ini. Mohon maaf, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.